Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari mengenai kalibrasi gas kromatografi atau GC. Kalibrasi bertujuan untuk memverifikasi kinerja reguler agar dapat memastikan bahwa instrumen yang akan digunakan cocok untuk aplikasi yang dimaksud. Kalibrasi GC yang dibahas kali ini ada dua, yaitu akurasi dan presisi. Selain ini, kalibrasi GC juga bisa menggunakan uji aliran, uji suhu oven, dan lain-lain. Tetapi kita hanya akan membahas dua hal ini, yaitu akurasi dan presisi.
Akurasi terbagi menjadi dua berdasarkan cara pengukurannya. Yang pertama, berdasarkan pengujian larutan standar dengan satu konsentrasi atau trueness. Hasil akurasi dibandingkan dengan sertifikat CRM, metode uji, maupun dengan Welch t-test untuk menentukan kesimpulan. Selanjutnya, akurasi yang didapatkan dari linearitas dari standar, atau di sini kita juga bisa mempelajari mengenai linearitas detektor. Hasil akurasi dilihat berdasarkan grafik linear antara variasi konsentrasi dan hasil pembacaan alat. Syarat keberterimaan dilihat dari R kuadrat harus lebih besar dari sama dengan 0,99. Akurasi dengan trueness. Untuk mencari akurasi dengan metode trueness, kita memerlukan data pengulangan pengukuran satu konsentrasi standar sebanyak 5 kali. Di sini kita akan mencari rata-ratanya hasil pengukuran dan standar deviasinya. Setelah itu kita cari persen trueness-nya, yaitu 95,44 dibagi 95,6 kali 100% sama dengan 99,83%. Selanjutnya kita cari T hitung. Untuk mencari T hitung, kita membutuhkan sertifikat dari bahan yang digunakan. Di sini kita membutuhkan angka ketidakpastiannya, yaitu 1,9%. 1,9% ini dimasukkan sebagai nilai S1. Kemudian untuk S2-nya kita masukkan dari standar deviasi dari pengukuran. N1 merupakan banyaknya data pada sertifikat bahan. Di sini kita anggap sebagai 1 karena kita tidak punya datanya. Kemudian yang N2 kita anggap sebagai jumlah pengulangan data pengukuran standar, yaitu 5. Sedangkan X bar adalah rata-rata hasil pengukuran dan mu adalah nilai teoritis atau sertifikat, yaitu 95,6, sehingga didapat T hitung 0,08. Selanjutnya kita untuk mencari T tabel kita butuh derajat kebebasan. Perhitungan derajat kebebasan dengan rumus sebagai berikut. Yang menarik di sini bahwa N1 kali V1 di mana V yaitu N-1, sehingga untuk N1 kali V1, V1-nya adalah 0, yaitu N tadi kan 1 kurangi 1 di rumusnya V sehingga 0. Nah, apapun nilai dibagi dengan 0 menghasilkan tak hingga. Sehingga pada derajat kebebasannya menjadi tak hingga. Oleh karena itu, pada tabelnya kita cari di T tabel yang two-tail test, kita cari nilai T tabel pada alfa 0,05 dan pada derajat kebebasan tak hingga, yaitu 1,96. Sehingga untuk semua nilai T tabel pada pengukuran akurasi dengan trueness, T tabelnya adalah 1,96 untuk alfa 0,05. Karena derajat kebebasannya semuanya akan bernilai tak hingga. Di sini kita akan bandingkan T hitung. Di sini dapat kita lihat bahwa T hitung adalah 0,08. Sedangkan T tabel adalah 1,96, sehingga dapat dikatakan akurasi diterima karena T hitung lebih kecil dari T tabel. Selain itu, akurasi dengan trueness dapat dicari dengan membandingkan hasil trueness terhadap persyaratan metode uji atau persyaratan lainnya. Contohnya di AOAC, di sini menjelaskan mengenai
batasan persen recovery atau akurasi terhadap besaran konsentrasi dari analit atau sampel. Sebelumnya kita sudah dapat bahwa persen trueness adalah 99,83 pada pengujian etanol dengan konsentrasi 95,6%. Sehingga nilai ini kita bandingkan pada data yang menjelaskan mengenai konsentrasi sampel adalah 100%. Di sini kita dapat bahwa batasan recovery atau akurasi yang baik yaitu 98 hingga 102. Oleh karena itu, metode tadi atau data trueness tadi sesuai syarat keberterimaan sehingga dapat disimpulkan akurasinya baik. Akurasi dengan deret linier. Di sini kita membutuhkan data deret standar atau data hasil pengukuran atau persen luas area dari variasi konsentrasi etanol. Data variasi ini kita ubah menjadi kurva garis linier, yang mana X-nya atau sumbu X-nya adalah kadar teoritisnya, sedangkan sumbu Y-nya adalah hasil pengukurannya. Yang kita gunakan adalah persen luas area. Kemudian dicari persamaan garis liniernya dan kita dapat R kuadratnya. Di sini kita bandingkan R kuadratnya dengan syarat keberterimaan. Pada syarat keberterimaan, R kuadrat harus lebih besar dari sama dengan 0,99. Hasil yang didapat yaitu R kuadrat sama dengan 0,995. Sehingga pengujian ini bisa dikatakan memiliki akurasi yang baik atau alat GC yang digunakan memiliki akurasi detektor yang baik. Presisi dari kalibrasi GC terbagi menjadi dua, yaitu presisi waktu retensi dan konsentrasi atau presisi dari konsentrasi atau presisi persen luas area atau presisi sinyal atau respon dari alat. Metodenya masih sama dengan presisi pengukuran yang lainnya, yaitu mencari standar deviasinya dan dicari RSD-nya. Setelah itu bisa kita simpulkan presisi untuk waktu retensi. Presisi dikatakan baik jika persen RSD-nya maksimal 1%. Sedangkan untuk konsentrasi atau respon alat, presisi dikatakan baik atau respon alat memiliki presisi yang baik jika persen RSD-nya maksimal 5%. Untuk pengukuran presisi konsentrasi atau luas area juga dapat digunakan dengan metode CV-Hurwitz, yaitu kita cari CV-Hurwitz dari konsentrasi di mana C adalah rata-rata hasil pengukuran. Misal, C yang kita dapat adalah 80%. Maka dalam rumus kita tuliskan 0,8, yaitu 80 dibagi 100. 100 di sini adalah untuk menghilangkan satuan dari konsentrasi. Selanjutnya, presisi dikatakan baik jika persen RSD kurang dari 2/3 CV-Hurwitz. Sekian, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.